Inilah salah satu skandal paling menyakitkan di masa pandemi. Korupsi dana bansos COVID-19. Di saat rakyat mengantri bantuan, ada oknum yang justru menjarah hak mereka. Dana triliunan rupiah digelontorkan pemerintah untuk sembako, beras, dan kebutuhan darurat. Namun, sebagian dana itu tak sampai ke rakyat. Ada yang tersangkut di kantong gelap. Modusnya licik, markup harga, fee proyek, hingga manipulasi distribusi. Bansos yang seharusnya bernilai penuh, dipotong kualitas dan kuantitasnya. Bayangkan, beras murahan, mie instan murah, dihitung setara paket premium. Kerugian negara, puluhan miliar rupiah raib. Lebih tragis lagi, ini terjadi saat rakyat tak punya pilihan selain berharap bansos. Saat banyak yang kehilangan pekerjaan, dan bahkan tak punya uang untuk makan. Investigasi KPK pun dimulai. Satu persatu, fakta terungkap. Ada persekongkolan antara pejabat dan pengusaha nakal. Tender darurat COVID dimainkan layaknya proyek bisnis biasa. Ada yang disebut fee proyek dari setiap paket bansos yang digulirkan. Bayangkan, rakyat dapat mie instan, sementara oknum dapat miliaran rupiah. KPK akhirnya menjerat para pelaku. Vonis pun dijatuhkan. Namun pertanyaannya, apakah hukum memberi efek jera? Atau, kasus ini akan terlupakan di tengah berita-berita baru? Skandal ini menjadi simbol pahit, korupsi tak mengenal waktu. Bahkan di masa krisis, bansos yang harusnya jadi penyelamat, malah jadi ladang korupsi. Ini bukan hanya soal uang yang hilang, tapi soal rasa keadilan yang dirampas. Jutaan rakyat yang lapar telah dihianati oleh mereka yang rakus. Pandemi menguji bangsa ini, dan korupsi menelanjangi moral para pelaku. Skandal bansos COVID-19 akan dikenang sebagai luka mendalam. Lalu pertanyaannya, apakah kita benar-benar belajar dari kasus ini? Atau, korupsi hanya akan berulang? Selamat datang di Jagat Pendosa.